Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Selamat berjumpa lagi kita di dalam ibadah online di tanggal 1 Januari tahun 2021. Puji Tuhan, sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Kita sudah memasuki tahun yang baru di hari yang pertama. Kemurahan Allah begitu besar, luar biasa dalam kehidupan kita, yang masih memberikan kita kesempatan saat ini untuk kita memasuki kembali tahun yang baru, tahun yang penuh berkat, tahun yang penuh rahmat, tahun yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Mari sore hari ini kita mau mengucap syukur, kita mau berterima kasih kepada Dia. Semuanya hanya karena kasih dan kemurahannya dalam hidup kita. Kita yang sudah melewati tahun 2020, memasuki tahun 2021, ada banyak pertolongan Tuhan, ada banyak kemurahan Tuhan, ada banyak berkat-berkat Allah yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita mau mengucap syukur, berterima kasih buat hari-hari yang sudah kita lalui dan buat hari ke depan yang akan kita lewati. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Haleluya. Amin. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Lagi terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Haleluya. Terima kasih Yesusku, Amin. Haleluya. buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. 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 Mari kita dengan segenap hati kita berterima kasih kepada Dia. Kita bersyukur kepada Dia, Allah yang begitu mencintai kita, Allah yang begitu mengasihi kita. Sampai saat ini kita masih boleh ada di dalam Dia. Kita masih boleh diberikan kesempatan untuk datang kepada Dia. Mari kita bersyukur buat hari-hari yang sudah kita lewati di tahun 2020. Kita bersyukur kita boleh kembali memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Semuanya karena kemurahan dan anugerahnya dalam hidup. Oleh sebab itu sepatutnya lah sore hari ini kita bersyukur, berterima kasih kepada Dia, Allah yang besar kasihnya dalam hidup kita. Haleluya. Katakan lagi pujian ini, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, haleluya. Terima kasih Yesusku, amin. Buat anugerah, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, haleluya. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini, haleluya. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih. Hari ini Tuhan adakan lagi buat kami Tuhan. Tuhan masih berikan kami kesempatan menapaki hari yang baru Tuhan, di tahun yang baru ini Tuhan. Kami percaya ada rencana-Mu yang besar dalam hidup kami. Ada rancangan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Ketika Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami boleh ada Tuhan di tahun yang baru ini. Bawa hidup kami untuk selalu hidup dekat kepada Engkau. Bawa hidup kami untuk kami boleh mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dalam kami memasuki tahun yang baru ini. Terlebih kami bersyukur, berterima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami Tuhan. Sehingga Kau masih memberikan kami kesempatan sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Yesus, kami mau bergirang, kami mau bersorak, kami mau bersuka cita buat karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Pimpin kami, pimpin ibadah kami. Berkati kami semua, hamba yang ada di tempat ini, sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Mari berkati kami. Kami rindu, hidup kami boleh bersorak sore hari ini yang hanya untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami sore hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan, itu semua karena kasih dan kemurahan-Nya. Kalau aku masih hidup sekarang, itu karena cintanya. Haleluya, amin, amin. Haleluya. Amin, amin. Kalau ku masih sekarang, haleluya, ini karena cintanya besar, cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga lagi kalau aku masih hidup. Haleluya, amin. Kalau ku masih hidup sekarang, amin. Ini karena cintanya. Ini karena cintanya besar. Haleluya.
biasa dalam hidup kita. Haleluya. Katakan lagi pujian ini saat kita menyembah Dia. Katakan, kalau aku masih hidup, benar Tuhan, kami hidup karena Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Kalau ku masih hidup sekarang, ini karena cintanya. Haleluya. Amin. Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga Lagi kalau aku masih hidup. Haleluya. Amin. Amin. kalau ku masih hidup sekarang, ini karena cintanya. Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Cintanya besar. Haleluya. Cintanya besar, heran dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Haleluya. Cintanya besar, heran dan mulia. Kita tidak dapat menduga dan menyadarinya, tetapi ketika kita merasakan akan kasihnya itu, kita boleh melihat keajaiban kuasanya. Haleluya. Amin. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasihnya yang selalu mengalir, tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Bahkan nanti kita akan menapaki hari yang baru. Kasihnya tetap mengalir dan akan terus mengalir. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Amin. Haleluya. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Lagi kasihnya seperti sungai. Amin. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Amin. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Berkatnya akan terus mengalir dan mengalir di dalam kehidupan kita. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita pakai hidup kita boleh melayani Dia.
Karena hidup ini yang Tuhan berikan buat kita adalah kesempatan kita berbuat sesuatu untuk Dia, untuk hormat dan kemuliaan. Haleluya. Amin. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Lagi hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. lagi hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku Selagi aku masih kuat, selagi aku masih kuat. amin. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. bila saatnya nanti, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Bila saatnya nanti kita tidak berdaya lagi, kita sudah menjadi berkat buat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu pakailah hidup kita untuk kita boleh melayani Dia. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita akan kembali mendengar suaranya. Berkat Allah yang akan kita terima di hari yang pertama di tahun yang baru ini. Mari kita mau siapkan hati dan kehidupan kita untuk Dia boleh berbicara apa yang Tuhan mau, untuk kita boleh memasuki hari yang baru di tahun yang baru ini. Haleluya. Tahun ke depan bukan semakin baik dan bukan semakin gampang, tetapi akan semakin susah dan akan semakin
kita perlu Dia yang akan terus ada bersama-sama dengan kita untuk kita boleh menjalani hari-hari ke depan bersamamu Bapa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Haleluya. Amin. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Lagi Engkau ada bersama kami Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Engkau ada bersamaku. Amin. Haleluya. Di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan. Haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin. Haleluya. Haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tidak ragukan Engkau Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Amin. Haleluya. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lagi katakan Engkau ada bersamaku Bapa. Amin. Amin. Engkau ada bersamaku. Engkau selalu ada bersama kami Tuhan. Di setiap musim hidupku. Amin. Haleluya. Haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan kami hanya Engkau Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Haleluya. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu. Bersamamu Bapa. Haleluya. Bersamamu Bapa. Amin. Amin. Ku lewati semua
melimpah bagiku. Haleluya. 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 Amin. 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 Amin Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau ada bersama-sama dengan kami di setiap langkah-langkah kehidupan kami ke depan Tuhan. Kekuatan di jiwa kami ketika kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak akan pernah ragukan lagi kasih Bapa. Engkau selalu ada dan akan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat keberadaan-Mu bagi kami anak-anak-Mu, bagi kami umat-umat-Mu Tuhan. Kami percaya tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Tidak pernah Tuhan sedikit pun Engkau menjauh dari kehidupan kami. Kau selalu ada bersama kami. Kau bahkan memperhatikan kami. Kau melihat kami Tuhan. Kau selalu memberikan yang terbaik buat kami Bapa di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, bawa hidup kami malam hari ini untuk kami boleh tetap percaya bahwa memang benar-benar Engkau ada dan akan selalu ada bersama dengan kami. Teguhkan hati kami Tuhan. Biarlah Engkau selalu berkenan akan kami, sehingga Engkau nyatalah kekuatan-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni setiap salah dan dosa, kekurangan, kelemahan kami Bapa. Kami sadari siapa kami. Kami umat-Mu yang berdosa kepada Engkau. Tapi kasih-Mu yang luar biasa yang mengangkat kehidupan kami, yang membuat kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, yang membuat Engkau tetap ada bersama dengan kami. Cinta-Mu besar, cinta-Mu luar biasa bagi kami. Teguhkan kami Tuhan, mampukan kami terus percaya dan beriman kepada Engkau, bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Mari Tuhan Yesus, berbicaralah Engkau buat kami, bersuaralah Engkau buat kami Tuhan. Untuk kami boleh menapaki hari ke depan, hari yang baru, di tahun yang baru. Kami perlu suara-Mu, kami perlu kehendak-Mu, kami perlu pernyataan-Mu buat kami semua malam sore hari ini Tuhan Yesus. Biar kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau, sesuai apa yang Engkau kehendaki. Hidup kami boleh melayani Engkau, hidup kami boleh menjadi anak-anak kesayangan-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Bukan hamba-Mu, tetapi Engkau sendiri yang berbicara lewat lidah bibir hamba-Mu, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, buat kami semua malam hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Kami akan siap dan kami akan mendengarkan firman-Mu sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat sore, selamat malam. Kita bersyukur pada hari ini, tanggal 1 Januari 2021. Hari pertama di tahun ini, kita beribadah, kita mendatangi Tuhan. Ya, tentunya ketika kita berbicara tentang tahun yang baru, ada banyak hal-hal yang kita harapkan terjadi yang baik di tahun yang baru ini. Nah, izinkan saya mengucapkan selamat kita memasuki tahun baru, tahun 2021. Ya. Tahun 2020 sudah kita lewati dengan banyak hal, ya, banyak persoalan, banyak masalah, dan bukannya berlebihan kalau saya katakan bahwa di tahun ini, di tahun yang akan datang, akan banyak juga masalah-masalah baru yang akan terjadi. Kita percaya bahwa kita tahu bahwa persoalan yang kita hadapi di tahun 2020 kemarin, yaitu pandemi COVID yang berdampak kepada banyak hal, banyak aspek di dalam hidup kita.
ini masih kita bawa sampai kepada tahun ini, dan minggu-minggu terakhir di 2020 peristiwa atau kejadian yang terkait dengan COVID ini bukannya tambah turun tetapi tambah banyak masalah di Tangerang Selatan. Kita sudah memasuki menjadi zona merah, ya, bahwa rencana anak-anak sekolah di semester baru ini sudah dibatalkan. Demikian juga di Depok sudah dibatalkan. Ini menandakan bahwa kondisinya tidak lebih baik atau belum menjadi lebih baik. Ya. Sebab itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita bawa masuk ke dalam 2021 ini. Apakah kondisi akan jadi lebih baik dan kita menjadi lebih nyaman hidup di tahun ini, ya. Kita bersama tahu bahwa Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang baru, tidak ada yang lebih baik daripada yang sudah-sudah, ya. Tidak ada yang lebih baik. Namun demikian, bukannya kebetulan kalau kita memulai tahun ini dengan sebuah ibadah pendekatan diri kepada Allah yang bukan menjadikan kita menjadi orang-orang yang terbebas dari masalah, tetapi memiliki harapan walaupun di dalam kesesakan. Ini menjadi tema kita pada malam hari ini. Nah, masuk dalam firman Tuhan, sama-sama kita membaca dulu di dalam Kitab Ratapan pasal yang ketiga. Kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 dan 23. Kitab Ratapan pasal 3, ayat 22 dan 23. Sama-sama kita baca. Bapak Ibu di rumah, saya bacakan dari sini. Ratapan 3 ayat 22-23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Tak habis-habis rahmat Tuhan, selalu baru tiap pagi. Ya. Kalau kita berbicara rahmat Tuhan tak habis-habisnya, selalu baru tiap pagi. Ya. Kita tidak membicarakan setiap tahun baru, tetapi setiap pagi baru. Ya, kalau kita berbicara tahun baru, apanya yang baru? Apanya yang baru? Banyak orang menghabiskan malam tahun baru sebagai pergantian, lalu menghabiskan banyak kembang api untuk menyambut tahun yang baru. Angkanya saja yang baru. Kesusahannya sama. Ya. Yang baru adalah badan kita makin tua. Sudah berbeda dari hari yang lalu. Umur kita nanti berubah. Ya. Yang berubah hanya hal-hal yang sifatnya di permukaan saja, tetapi secara mendasar tidak ada yang baru. Yang berganti hanya tahunnya saja. Tetapi rahmat Tuhan, katanya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Nah, apakah kita merasakan, apakah kita menikmati kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya?
Apakah kita melihat kesetiaan Tuhan, besar kesetiaan Tuhan yang baru tiap hari? Ujian kita tadi mengatakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu lah yang teguhkan hatiku. Setiap hari baru, setiap hari melihat rahmat Tuhan. Setiap hari melihat perkenanan Tuhan, setiap hari diteguhkan oleh Tuhan. Orang-orang yang mengalami rahmat Tuhan, orang-orang yang mengalami besar kesetiaan Tuhan yang baru tiap hari, ini akan menjadi orang-orang yang teguh di dalam Tuhan. Teguh di dalam Tuhan ini bukan berbicara saja menjadi orang yang kuat menghadapi segala permasalahan hidup, tetapi dia semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Dia teguh dengan kebenaran, dia teguh dengan firman, dia teguh dengan kehendak Tuhan. Apapun boleh terjadi. Ya, ada satu ayat yang biasa sudah sering sekali dipakai oleh orang-orang pada masa-masa sukar, seperti walau 10.000 rebah di sebelah kananku, 1.000 orang rebah di sebelah kiriku, aku tidak akan goyah. Ini bukan berbicara orang lain karena COVID, saya tidak. Ini bukan berbicara orang lain karena sakit, saya tidak. Orang lain mati, saya tidak. Bukan itu. Tetapi orang lain boleh rubuh karena persoalan. Orang lain boleh mundur dari kesetiaan. Tetapi aku tidak. Aku akan tetap goyah di dalam perkenanan Tuhan, di dalam saya menikmati rahmat yang tak habis-habisnya itu. Itu yang membuat saya kuat. Persoalan-persoalan ini boleh menjadi alasan bagi kita untuk merasa lemah dan mempertanyakan Tuhan, meragukan Tuhan. Ya. Persoalan yang berat yang kita akan hadapi di akhir zaman, Bapak Ibu, memang mula-mula itu menyangkut persoalan-persoalan yang lahiriah. Rasul Paulus mengatakan di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini bukan persoalan-persoalan harga-harga naik, bukan. Bukan persoalan-persoalan yang sakit penyakit makin banyak itu kita makin susah, bukan itu. Tetapi hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar di mana kita tidak bisa lagi mengikuti kehendak Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan oleh Allah di kayu salib melalui Yesus Kristus supaya kita diselamatkan, itu akan menjadi persoalan yang sukar. Orang akan mencintai dirinya sendiri, artinya apa? Dia tidak akan peduli kepada Allah. Itu yang sukar. Persoalan akibat dari orang mencintai dirinya, ya, sehingga dia tidak peduli orang lain, dia korupsi. Itu efek. Itu efek. Nah, mari menjadi perenungan kita di awal tahun ini. Apakah saya adalah orang yang dapat mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan? Ini bukan persoalan perasaan, tapi betul-betul kita melihat, dan apa yang kita lihat tentunya akan berdampak kepada jalan hidup kita. Apakah kita menjadi orang yang melihat rahmat Tuhan yang tak habis-habisnya, sehingga yang keluar dari mulut kita adalah selalu ucapan syukur dan rasa hormat kepada Tuhan.
Apakah kita adalah orang yang selalu melihat besar kesetiaan Tuhan yang baru setiap hari, sehingga ini akan menimbulkan kekaguman demi kekaguman kepada Dia yang sudah menyelamatkan kita, karena baru setiap hari besar kesetiaannya. Kalau kita melihat orang yang setia, tentunya kita akan luar biasa. Nah, kalau kita melihat besar kesetiaan Tuhan yang baru setiap hari, idealnya kekaguman kita, rasa hormat kita, kecintaan kita kepada Dia semakin hari semakin bertambah-tambah. Dan kita semakin teguh bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Ya. Oh, gampang ngomongnya Pak Pendeta. Pak Pendeta enak, banyak berkatnya. Siapa bilang? Setiap orang punya persoalan, Bapak Ibu. Setiap orang punya masalahnya, hanya berbeda-beda. Berbeda-beda modelnya, tetapi sama bebannya. Sama seperti penulis dari ayat ini. Yang berani berkata tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan, katanya. Ini bukan orang yang tidak punya masalah. Ini adalah orang yang penuh dengan beban penderitaan. Ya. Kitab Ratapan ditulis oleh Nabi Yeremia. Siapa Nabi Yeremia ini? Dia adalah orang yang dipercaya oleh Allah menjadi nabi dan ditugaskan bagi Yerusalem, bagi Yehuda. Ya. Tentunya kalau dia dipercaya oleh Tuhan, dia diurapi, dia disertai. Ya. Kalau kita sudah bicara diurapi, disertai, konsep berpikir kita sering sekali dikaburkan bahwa semua akan beres. Tetapi Nabi Yeremia di dalam pelayanannya boleh dikatakan ia gagal. Dan banyak kesusahan yang dia alami karena berita firman Tuhan yang dia sampaikan. Dia harus melawan, dia harus berhadapan dengan nabi-nabi yang bernubuat palsu. Tapi itu lebih disukai. Dia memberitakan penghukuman Tuhan, tetapi Yehuda lebih suka berita yang menyenangkan. Bisa dikatakan dia gagal. Dia pernah dimasukkan ke sumur. Ya. Nah, walaupun dia menyampaikan ada berita penghukuman dari Tuhan bahwa orang Yehuda akan dibuang ke Babel, tapi apakah dia sebagai bagian dari bangsa itu, apakah dia merasa ketika jadi terbuang terus dia bisa bilang, apa gue bilang? Tidak. Tentunya ada rasa sakit juga. Seperti orang tua yang kalau kita melihat anak kita melakukan sebuah kesalahan, kita sudah nasihatin, tapi anaknya ngeyel. Akhirnya dia mengalami kesulitan, mengalami persoalan akibat dari kengeyelannya itu. Kita mau marah tapi kita kasihan. Kita mau marah tapi itu juga melukai kita. Ya, ini yang terjadi pada Nabi Yeremia. Sehingga dari pengalaman pelayanannya dia membuat sebuah sajak-sajak, ya. Membuat sebuah ungkapan yang kita lihat yang jadilah menjadi kitab ratapan. Kitab ratapan. Ratapan ini dalam bahasa aslinya
berarti kenapa, ya. Why? Jadi isi dari kitab ratapan ini sebetulnya adalah pertanyaan, why? Kenapa Tuhan? Nah, sama kayak kita kan. Kalau kita punya masalah, kita selalu bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Nabi Yeremia meratap, mempertanyakan. Ya, walaupun kata kenapa ini juga nanti akan menjadi artinya ya ratapan. Orang yang meratap itu kan sebetulnya mempertanyakan, kenapa sih aku begini, kenapa sih aku begitu. Nah, banyak orang-orang, banyak kita juga mengalami pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kita jangan merasa seorang diri, Bapak Ibu, ketika kita punya persoalan. Oh, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah bekerja untuk Tuhan, kok hidup saya susah, kok persoalan-persoalan tidak selesai. Nabi Yeremia jelas-jelas dia diutus oleh Tuhan, jelas-jelas dia menyampaikan firman Tuhan, jelas-jelas dia menjaga hidupnya untuk Tuhan. Panggilannya jelas. Tetapi dalam pelayanannya, dia harus melihat banyak hal yang membuat dia bertanya, why? Ini adalah puisi kesedihan. Sang Nabi melihat keadaan Yerusalem. Ya. Tapi kalau dia di ayat 22-23 dia bisa berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru. Ya. Besar kesetiaan. Ini muncul bukan ketika dia sedang senang. Ya. Kalau kita melihat penderitaan Nabi, kita bisa melihat, Bapak Ibu bisa baca di ayat 1 sampai 17. Ya. Di kitab Yeremia tadi. Di kitab Yeremia pasal 3 tadi, Bapak Ibu bisa baca di ayat 1 sampai 17. Ya. Kita baca cepat-cepat saja. Ayat 1, akulah yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan, tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang, dan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok di sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarnya doaku. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidikkan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuk. Ia meremukan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Nah, kesimpulan dari ayat 1 dan 17 ini penderitaan yang begitu berat, sehingga ditutup di ayat 17 dikatakan, aku lupa. Apa? Aku lupa akan kebahagiaan. Sampai dia lupa apa itu bahagia. Ya, kalau belakangan ini kita sering agak cukup ngetren kalimat itu, jangan lupa berbahagia. Ya.
Jangan lupa berbahagia. Nah, Nabi Yeremia nggak mungkin dia bilang jangan lupa berbahagia. Dia aja lupa bahagia itu bagaimana. Karena penderitaan demi penderitaan yang dijalani sepanjang pelayanannya kepada umat Tuhan di Yehuda tidak menghasilkan sesuatu yang baik, malah yang tidak baik terjadi. Baik terhadap dirinya sendiri, baik terhadap bangsa itu. Aku lupa akan kebahagiaan. Ya. Dan dia sedang berkata kepada siapa? Tentang siapa? Tentang Tuhan. Dia tidak menyalahkan orang lain, dia sedang berbicara tentang Tuhan. Kita kadang-kadang cuma bisnis kita menurun, lantas kita sudah mulai bertanya kepada Tuhan, ada nggak sih Tuhan itu? Nah, Nabi Yeremia sampai lupa bahagia. Tekanan yang dia alami sebetulnya sederhana saja, dia ngikut aja lah, ngikutin keinginan Raja Yehuda pada saat itu. Selesai, nggak ada masalah. Dia nggak dimusuhi oleh nabi-nabi yang lain. Dia dimusuhi, dia dikucilkan, dia dihukum. Dan kalau kita melihat akibat penderitaannya, akibat dari penderitaan yang dialami oleh Nabi Yeremia, kita bisa lihat di ayat yang ke-18. Di ayat yang 18 dia berkata, sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku, ya, dan harapanku kepada Tuhan. Dampak yang dia alami adalah dia hilang pengharapan. Hilang pengharapan. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia berpikir, aduh bagaimana ini? Aduh bisa hilang. Di ayat ke-19 dikatakan, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Penderitaan akan membuat kenangan pahit di dalam hidup seseorang. Nah, bayangkan kalau yang dia ingat yang pahit-pahit. Ya. Fakta di kenyataan hidup ini, orang kalau hidupnya pahit terus, maka keluarnya juga pahit. Penderitaan yang bertubi-tubi akan membuat dia menjadi orang yang sinis karena kenangan yang pahit itu. Ya, ada orang yang memutuskan tidak menikah karena punya trauma. Mungkin bukan trauma pada dirinya, tapi mungkin trauma pada orang tuanya, sehingga dia memutuskan yang tidak baik. Dia melihat penderitaan, dia nggak berani, dan seterusnya. Penderitaan akan membuat kenangan hidup seseorang itu menjadi buruk. Memorinya rusak. Semuanya pahit. Bagaimana dia bisa bersyukur kalau udah kayak begitu? Ayat yang ke-20, dampak dari penderitaan sang nabi ini adalah, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tekanan jiwa, tekanan batin. Ya. Orang yang punya kenangan buruk, maka dia akan tertekan batin. Orang yang selalu dihina, dia akan minder. Waktu masa kecilnya dia sering dibully, besarnya nanti akan minder. Nggak berani, akan ketakutan. Tidak berani mengekspresikan diri. Nah, bayangkan kalau seorang nabi yang ditunjuk, dipercaya, diurapi oleh Tuhan mengalami ini, dia hilang, dia berpikir hilang, ya,
kemasyurannya hilang. Udah nggak ada yang ngakuin lagi. Ya. Bahkan harapannya juga kepada Tuhan hilang. Yang dia ingat cuma penderitaan, kenangan yang buruk, tekanan di dalam jiwanya, tekanan di dalam batinnya. Kira-kira jadi orang apa seperti ini? Ya. Omongannya pasti pahit. Orang kalau kita melihat orang kayak begini, omongannya pasti pahit. Bapak Ibu mungkin bisa melihat ada orang-orang yang punya penderitaan yang begitu berat. Kalau nggak jadi gila, ya jadi orang jahat juga. Dia akan cenderung jahat, akan cenderung walaupun dia tidak merasa itu jahat. Omongannya pahit tentang orang, omongannya selalu yang jelek tentang orang, omongannya yang selalu jelek tentang kehidupan. Ya, saya pernah ketemu dengan orang seperti itu. Temannya lagi ngomongin anaknya yang mau menikah, komentarnya, ya mudah-mudahan aja lah nggak cerai, mudah-mudahan lah hidupnya nggak sengsara. Loh, ngeri ya. Ini fakta Bapak Ibu, fakta. Dan jangan dipikir bahwa apa yang keluar dari diri kita sekarang ini bukanlah dipengaruhi hidup kita di masa lalu. Iya, sangat dipengaruhi. Nah, orang yang seperti ini, apakah mungkin dia mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak berkesudahan rahmatnya, selalu baru tiap hari. Ya, kalau kita punya alasan hidup ini saya berat, hidup Nabi Yeremia jauh lebih berat. Ya. Supaya lebih jelas lagi, bacalah kitab Yeremia, bagaimana proses hidupnya. Kalau ada orang bilang, aduh udah hilang pengharapan, Nabi Yeremia hilang pengharapan. Aduh, Nabi Yeremia lebih susah, tertekan jiwanya. Karena siapa? Karena Tuhan. Kalau kita mungkin gara-gara buntu jalannya, gara-gara apa? Mungkin karena kita nggak bisa ngikutin perkembangan zaman. Nabi Yeremia bukan tidak bisa mengikuti, dia karena ngikutin Tuhan dia. Ya. Akibat penderitaan, orang akan mengalami hilang pengharapan, punya kenangan baik, dan juga tekanan jiwa. Begitu Bapak Ibu, kalau kita melihat orang-orang seperti ini, kita jangan marah, jangan benci. Kita harus bisa memaklumi dan mengasihani dia. Dia mungkin punya pengalaman hidup yang tidak baik. Lalu kalau kita juga berbuat tidak baik kepada dia, mungkin dia akan lebih tidak baik. Atau diri kita sendiri. Jangan takut. Ya. Ini bukan tidak ada obatnya. Kita tahu ini yang dialami Nabi Yeremia sampai di ayat 20. Tetapi kalau kita melihat di ayat 21, 20, 23 yang kita baca tadi, ya, kita melihat bahwa ada kualitas hidup orang yang mengenal Allah di sini. Ini yang membedakan. Jadi kalau kita mau bertanya, apa yang membedakan kita dari orang lain, bukanlah persoalan bahwa kita selalu dibela Tuhan. Artinya tidak ada masalah dalam hidup saya. Bukan itu perbedaannya. Sekali lagi saya mau katakan, dengan menaruh rasa hormat kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang meninggal karena COVID. Banyak yang meninggal Bapak Ibu. Setidaknya saya mendengar berita, hampir setiap minggu ada 1 atau 2 teman yang meninggal karena COVID. Bukan teman, hamba Tuhan, rekan hamba Tuhan. Baik itu yang senior maupun yang muda maupun yang yang paling tua sampai yang paling muda. Hampir setiap minggu. Jangan kita pakai ayat pasal 91 Mazmur,
yang lain kena, yang saya enggak begitu. Itu bukan untuk itu ayatnya. Yang membedakan umat Tuhan dengan orang yang tidak mengenal Allah, orang yang mengenal Allah dengan yang tidak mengenal Allah adalah kualitas hidupnya. Kualitas hidup yang dibentuk oleh pengalaman perjalanan hidupnya bersama-sama dengan Allah. Di setiap musim kita melewati hari-hari kita bersama Allah, itu akan membangkitkan kedewasaan. Itu akan membangun kedewasaan kita sehingga kita punya kualitas hidup seperti Nabi Yeremia. Ya. Apa yang membedakan Yeremia dengan kita yang mundur? Di ayat 21, di ayat yang ke-21 dikatakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Dalam masalah tekanan kehidupan yang dia alami, ini tidak diselesaikan dengan berkata, Tuhan ulurkan tanganmu, lalukan masalah ini di dalam hidup saya, dari hidup saya. Terlalu sering kita berkata, dalam nama Yesus, COVID pergi. Dalam nama Yesus, sakit sembuh. Dalam nama Yesus, semua masalah hilang. Kalau itu Tuhan yang suruh, monggo. Tetapi kalau itu kemauan kita, hati-hati. Ini menunjukkan bahwa kita bukan orang yang punya kualitas hidup secara rohani yang menandakan kita mengenal Allah. Tetapi Nabi Yeremia dikatakan ayat 21, hal-hal inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan berharap. Ayat 20 dia mengatakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ayat 21 dia katakan, hal-hal inilah yang akan kuperhatikan. Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Belum ada intervensi dari Allah di dalam tekanan hidupnya. Ya. Belum ada intervensi dari Allah. Orang dia berkata, doaku aja gak didengarkan kok. Boro-boro bilang dalam nama Yesus, berdoa aja nggak bisa, nggak didengarkan. Nabi Yeremia juga tidak klaim, aku klaim janjimu Allah bahwa engkau yang mengutus aku. Tidak ada klaim-klaiman. Ayat 21 dia berkata, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Dia punya fokus hidup, sehingga dia berkata, oleh sebab itu aku akan berharap. Harapan di dalam kesesakan. Jangan kita berpikir bahwa nanti Tuhan akan muncul seperti penolong yang ajaib, penolong yang magik, ya. Seolah-olah kita punya kendi lalu kita gosok-gosok, keluar itu makhluk botak. Aku akan memenuhi 3 permintaan. Apa yang kau perlu? Lalu kita berkata, oh Tuhan luar biasa. Tidak begitu. Nabi Yeremia berkata, hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Pengharapan akan tetap ada pada saudara dan saya jika kita punya fokus hidup yang tepat, yang didasari oleh pengenalan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya Nabi Yeremia bisa berkata di dalam ayat yang kita baca di awal tadi, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, padahal dia doa nggak didengarin. Padahal hidupnya jalannya susah. Dia bilang itu semua jalan sepertinya tertutup, tetapi dia katakan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan tak habis-habis rahmatnya.
selalu baru tiap pagi. Apa yang membuat dia bisa berkata demikian? Dia fokus kepada siapa itu Allah. Dia fokus kepada Allah yang dia kenal. Menjadi persoalan bagi kita kalau kita tidak kenal Dia dengan tepat. Maka fokus kita juga akan salah. Arah jalan hidup kita akan salah. Kalau kita hanya mengenal Dia seperti jin yang selalu siap menolong kita, maka kita tidak akan mengenal Dia dengan baik. Kita tidak bisa berkata selalu baru tiap pagi. Orang yang mengenal Allah, dia akan bisa melihat Tuhan di dalam kesesakannya. Dia bisa melihat Tuhan di dalam tekanan hidup yang paling berat sekalipun. Perhatikan Bapak Ibu, ayat 20. Nabi Yeremia masih berkata, tertekan jiwanya gara-gara Tuhan, gara-gara dia melayani Tuhan. Tetapi ayat 21 terjadi sebuah breakthrough, sebuah lompatan yang luar biasa. Dia berkata, sebab itu aku akan berharap. Ya, saya bukan mau menghubung-hubungkan, tetapi menarik sekali. Ayat 20-nya suram. 21-nya dia berharap. Ya, tahun 2020 kemarin mungkin suram bagi kita. Tapi juga mungkin 2021 ini juga suram. Tetapi yang membedakan jalan hidup kita bukan tahunnya. Tahun 2020 dengan 2021 sama, susah. Tetapi yang harus membedakan di tahun 2021 ini seperti ayat kita tadi. Hal-hal inilah yang kau perhatikan, sebab itu kita akan berharap. Ya, terjadi breakthrough antara ayat 20 dengan ayat 21. Kita juga akan melakukan breakthrough dari tahun 2020 ke tahun 2021. Breakthrough bukan karena Tuhan tiba-tiba hadir, Tuhan mengubah menjadi tahun rahmat, tahun kebebasan, tahun pemberkatan, tahun apapun, bukan itu. Tetapi ini menjadi tahun di mana aku akan fokus kepada Dia. Haleluya. Sehingga kita punya pengharapan. Sehingga kita bisa berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Jadi kalau kita menyanyikan ayat ini, ya, kita bukan lagi berbicara tentang pengharapan, oh Tuhan akan membuat keajaiban. Tidak. Kita sedang bernyanyi karena kita mengenal Dia, dan jalan-jalan yang ku alami sekarang seperti pujian kita tadi katakan, melewati segala musim, kita akan jalani itu ya dengan baik karena kita mengenal Dia yang menyertai kita. Ya, kita sering nyanyi. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, besar setiamu. Maka kita akan menyanyikan itu didasari pengenalan kita kepada Tuhan. Walaupun hidupku, walaupun secara lahiriah aku hancur, tapi aku akan beria-ria di dalam Tuhan karena aku kenal Dia. Aku kenal Dia. Menjadi pertanyaan kita, setiap kita, apa yang kita perhatikan dalam hidup kita? Itu menentukan kualitas hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya.
orang yang fokus kepada fokus hidupnya didasari pengenalan kepada Tuhan, maka dia bisa melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Apa itu? Kasih setia Tuhan. Ini yang namanya iman. Iman adalah dasar bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bukan persoalan, oh kita akan dapat pertolongan atau semacamnya. Ya, ada istilah di dalam istilah Jawa, ada harga ada rupa, ono rego ono rupo. Ya. Apa itu? Ini mau menunjukkan bahwa ada sesuatu yang, kalau sesuatu yang baik itu pasti nilainya memang tinggi. Jangan berharap kualitas tinggi harganya murahan, nggak bisa. Ya. Semakin tinggi nilai sebuah barang, semakin tinggi juga harganya. Ya, sesuatu itu seperti itu. Bapak Ibu, kenapa saya mengutip istilah ini atau ungkapan ini? Sadarkah kita bahwa Tuhan Yesus sudah membayar kita dengan lunas di kayu salib? Membayar lunas supaya kita dipindahkan dari gelap kepada terang, dipindahkan dari perbudakan dosa kepada kemerdekaan kebenaran. Mau tahu harganya? Kita dibayar bukan dengan barang fana. Rasul Petrus katakan kita bukan ditebus dengan barang yang fana, bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal, anak domba Allah, yang membuat Bapa di sorga memalingkan wajahnya, karena yang membuat Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Harga kita, harga keselamatan yang kita sudah terima, Bapak, Ibu, dan saya, harganya adalah anak tunggal Allah. Ya. Siapa yang berinvestasi begitu besar buat kita? Bapa di surga, dia berinvestasi begitu besar. Kita tidak membeli barang yang kacangan dengan harga yang mahal. Wah, kita tahu nih barang KW, oh ya sudah, ini berapa, 1 miliar? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Barang yang asli saja kita akan lihat bagaimana ini kualitasnya. Bapa di surga tahu nilai kita. Yang jadi persoalan adalah apakah kita tahu nilai kita. Nilai kita dibayar dengan lunas oleh Tuhan. Satu ayat kita baca dulu di dalam Markus pasal 2 ayat 22. Injil Markus pasal 2 ayat 22. Demikian juga tidak seorang pun menyisihkan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong itu sehingga anggur itu dan kantongnya kedua-duanya terbuang, tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Ya, saya tidak akan membahas tentang apa itu kantong, apa itu anggur, tetapi Tuhan Yesus sedang menceritakan bahwa, sedang menggambarkan bahwa harus ada penyesuaian diri. Anggur yang baru tidak mungkin ditaruh di kantong yang tua. Kenapa? Karena akan robek. Kalau kita mau punya kualitas hidup yang baik, maka kita juga harus menyesuaikan diri dengan kualitas hidup yang baik pula. Pengenalan kepada Allah yang benar itu akan membawa kita kepada kualitas, pada fokus-fokus yang tepat.
Kita harus menyesuaikan diri dengan nilai yang sudah Tuhan berikan kepada kita, Bapak Ibu. Nilai kita bukanlah hal yang lahiriah, nilai kita adalah darah Kristus. Kalau kita tidak menghargai nilai kita, kita sedang menghina darah Kristus. Sebab itu, kita bukan lagi berkata bahwa saya harus hidup suci, harus hidup kudus supaya diberkati Tuhan. Saya harus hidup suci, harus hidup kudus supaya saya masuk surga. Saya harus hidup suci, harus hidup kudus supaya saya dapat ini dan itu. Bukan. Saya harus hidup suci dan hidup kudus karena saya sudah ditebus oleh Kristus. Selesai. Ini yang akan membuat kita mampu memiliki breakthrough yang luar biasa. Melihat apa yang tidak terlihat. Seperti Nabi Yeremia. Mengawali tahun 2021 ini, sekali lagi seperti tahun lalu, saya sudah katakan, tahun 2020 jangan berharap baik. Dan kita tidak punya alasan untuk berharap baik. Tahun 2021 ini juga begitu. Tetapi kita punya Dia, Allah yang rahmatnya tak berkesudahan. Yang jadi persoalan adalah ketika kita mengatakan itu, mata kita sedang melihat ke Dia atau tidak. Fokus kita sedang ke Dia tidak. Kalau kita pengenalan kita kepada Allah buruk, ya maka fokus kita juga buruk. Maka kita akan memikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh Allah. Menghadapi persoalan-persoalan kita akan berharap bukan seperti apa yang akan Allah kerjakan, kita akan berharap yang lain. Allah ingin kita punya fokus hidup yang benar. Sehingga di dalam kesesakan-kesesakan yang secara lahiriah, secara manusia, itu akan sangat menyakitkan mungkin, tetapi mata kita bisa melihat Dia. Mata kita bisa mengatakan tak berkesudahan. Ya, mata kita yang melihat kepada Tuhan bisa membuat kita berkata tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan tak habis-habis, rahmatnya selalu baru setiap hari. Haleluya. Satu ayat yang terakhir kita baca lagi di dalam kitab Ratapan tadi. Ya. Ratapan pasal 3 tadi kita baca di satu ayat. Ayat yang ke-25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Haleluya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadikan tahun 2021 ini menjadi tahun lompatan iman kita, menjadi tahun di mana kita melakukan, memiliki, mengalami lompatan iman. Kita memiliki pengharapan yang baru karena kita mengenal Dia. Kita sanggup berharap kepada Dia. Haleluya. Sekali lagi, tahun 2021 atau bahkan mungkin tahun-tahun ke depan itu tidak akan membuat hidup kita jadi lebih indah, jadi lebih baik, kecuali kita berfokus, kecuali kita memikirkan hal-hal yang Tuhan berikan dan kita berharap kepada Dia. Haleluya. Jadikan Dia Tuhan dan Raja di dalam hidup saudara. Jadikan Dia menjadi fokus kehidupan saudara. Kenali Dia
cintai firman-Nya, lakukan kehendak-Nya, maka engkau akan sanggup mengenal Dia dengan baik, dan engkau akan punya pengharapan yang baik. Haleluya. Tuhan memberkati. Sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang memiliki rahmat yang tak berkesudahan, yang selalu baru tiap hari. Engkau yang panjang sabar, Engkau yang berkemurahan kepada kami. Dengan sabar Engkau menanti kami untuk mengenal Engkau dengan baik, mengenal Engkau dengan betul-betul, dan kami mampu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, ampuni kami kalau kami melukai hati-Mu dengan setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami, karena kami tidak mengenal Engkau. Hari-hari yang kami lalui mungkin banyak keluhan yang secara manusia mungkin itu wajar kami lakukan, tapi itu menandakan bahwa kami tidak mengenal Engkau, Allah yang sudah memanggil kami, Allah yang sudah menebus kami. Mari Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu, untuk hidup dengan kualitas yang Tuhan taruh, dengan nilai yang Tuhan taruh di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami adalah hidup yang mempermuliakan Allah. Dan tentu saja kami akan melihat kebaikan-kebaikan rahmat Tuhan terjadi di dalam hidup kami, terjadi di dalam setiap kami yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Tahun 2020 kami lewati dengan banyak persoalan, banyak permasalahan. Tapi di tahun 2021 ini kami akan perhatikan hal-hal yang penting yang Tuhan berikan, sehingga kami memiliki pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Pengalaman Immanuel itu akan menjadi pengalaman nyata kami di tahun-tahun mendatang, sehingga hati kami akan lebih tertuju kepada Tuhan. Kepuasan hidup kami adalah kepuasan hidup dari Tuhan, bukan dari dunia. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan melawati umat-umat-Mu. Tuhan menjagai, menyertai mereka dengan segala belas kasihan Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk mengerti, mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Setiap pendengar, setiap yang menyimak, juga Tuhan Bapa, Tuhan sertai di dalam tahun 2021 ini, bahkan tahun-tahun yang akan datang. Sepanjang Tuhan izinkan kami masih ada di muka bumi ini, kami mau fokus kepada Engkau. Kami tetap berharap, walaupun dalam kesesakan, karena Engkau Allah, Allah Immanuel. Haleluya. Terima kasih. Berkati setiap pribadi, berkati setiap keluarga, rumah tangga yang ada. Anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan ada di dalam jiwa kami, ada di dalam hati kami, sehingga kami melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Kami serahkan perjalanan hidup kami Tuhan di tahun yang baru ini, di tahun 2021. Kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kami akan sanggup melewati segala musim kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih dan bersyukur kami bisa memulai tahun ini dengan ibadah. Meskipun mungkin masih secara online, kami belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi kami percaya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, itu yang akan mempersatukan kami, sehingga kami kuat dan sanggup menguatkan satu sama lain. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami bersyukur buat ibadah yang Tuhan sudah berkati. Dan kami mau berdoa juga buat tetangga-tetangga kami. Tuhan kiranya melawati mereka dengan segala berkat kasih rahmat Tuhan. Kasih karunia Tuhan berlaku di atas hidup mereka. Damai sejahtera Tuhan ada juga, sehingga mereka juga boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati
bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin dari RT, RW, lurah, camat, wali kota, sampai gubernur, sampai kepada presiden, menteri-menteri yang ada, lembaga-lembaga tinggi negara yang ada, aparat keamanan TNI Polri. Tuhan berkati semuanya. Bahkan berkati seluruh komponen bangsa ini, mereka yang mungkin menginginkan kekacauan, Tuhan berkati mereka. Tuhan lawati, berikan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Akhirnya kami mau sudahi ibadah kami pada hari ini, ibadah permulaan tahun ini, dengan satu ucapan syukur dan permohonan kepada Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran. Kiranya Engkau menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Haleluya. Sekarang saudara-saudara yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, tetap semangat, tetap sehat. Shalom, selamat tahun baru. Haleluya.